Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Anissa Muda. Oke guys, di sini saya akan mengajak kalian untuk belajar bersama membahas seputar tentang teknik dan instrumen penilaian aspek psikomotorik untuk kuliah asesmen. Oke, seputar tentang teknik dan penilaian instrumen itu sendiri nanti akan saya bahas di session selanjutnya. Let's check it out. Oke, baiklah, kembali lagi bersama saya. Di sini kita akan belajar dan mulai sama-sama ya teman-teman seputar tentang teknik dan instrumen penilaian itu sendiri. Nah, istilah dari instrumen itu dalam penilaian itu tidak terlepas dari yang namanya teknik penilaian, di mana arti instrumen penilaian itu berkaitan dengan teknik penilaian. Kemudian teknik penilaian itu adalah cara yang digunakan oleh guru atau penilai untuk mengumpulkan data dan hasil belajar siswa itu sendiri. Nah, sedangkan untuk instrumen penilaian itu adalah alat yang digunakan oleh guru untuk penilaian atau mengukur hasil belajar siswanya agar mempermudah pekerjaan dan hasil yang lebih baik seperti itu. Nah, apabila guru atau penilai itu melaksanakan atau melakukan pengukuran hasil belajar siswa menggunakan teknik observasi, maka dalam melaksanakan observasi itu guru menggunakan yang namanya alat bantu yang di sini biasa disebut dengan pedoman observasi. Nah, yang dapat berupa seperti atau checklist maupun rating scale. Nah, oleh karena itu checklist atau rating scale itu di sini merupakan alat bantu yang disebut juga dengan instrumen penilaian. Nah, di sini untuk teknik penilaian ranah keterampilan atau psikomotorik dapat dilakukan dengan dua cara, yang mana bisa dilakukan dengan teknik tes dan teknik non-tes. Nah, untuk teknik tes itu sendiri dalam artian yang lebih luas, penilaian kinerja itu dapat diartikan sebagai penilaian terhadap perolehan atau penerapan pengetahuan dan keterampilan yang menunjukkan kemampuan siswa dalam proses maupun produk. Dalam penilaian kinerja kemampuan siswa yang dinilai tidak hanya dari segi kognitif saja, akan tetapi juga dapat dilihat dari sudut pandang yang psikomotorik atau keterampilannya siswa seperti itu. Nah, seperti biasanya kita akan melaksanakan kegiatan praktik baik di laboratorium maupun praktek salat, kemudian praktek olahraga, bermain peran atau drama, terus kemudian memainkan alat musik, bernyanyi, membaca puisi dan lain sebagainya. Kemudian untuk standar kinerja penilaian itu sangat membutuhkan yang namanya standar yang jelas yang dijadikan sebagai tolak ukur dan patokan terhadap kinerja yang akan diukur. Nah, kemudian standar yang dibuat itu tentu saja harus berhubungan dengan jenis pekerjaan ataupun kompetensi yang akan diukur dan hasil yang akan diharapkan itu bisa terlihat dengan adanya penilaian kinerja ini. Ada 4 hal yang harus diperhatikan dalam menyusun standar penilaian kinerja yang baik dan benar, yaitu yang pertama ada validitas, kemudian kesepakatan, kemudian realisitas, dan objektivitas. Nah, kemudian untuk format penilaian untuk kerja merupakan penilaian yang menurut peserta didik untuk melakukan tugas dan perbuatan yang dapat diamati. Dan dalam halnya maksudnya biasanya kita lakukan dengan praktek menyanyi itu sendiri. Jadi untuk praktek menyanyi, olahraga, menari, dan bentuk praktek lainnya itu kan bisa kita selaku pendidik itu mengamati dan bisa melakukan yang namanya penilaian unjuk kerja seperti itu. Nah, untuk format unjuk kerja pada usia dini itu bisa nanti saya contohkan misalnya seperti ini. Oke, selanjutnya mengenai teknik non-tes, yang mana metode ini digunakan dengan bantuan alat-alat penilaian non-tes. Alat penilaian non-tes itu banyak jenisnya ya, yang sering digunakan diantaranya itu adalah terdiri dari portofolio, observasi, catatan anekdot, project, produk, dan skala penilaian, dan lain-lain. Nah, dalam Diknas disebutkan bahwa penilaian hasil psikomotorik berbeda dengan penilaian pada hasil belajar kognitif, yang mana antara penilaian belajar psikomotorik itu berbeda dengan penilaian hasil belajar kognitif dan afektif, di mana penilaian hasil belajar kognitif dan afektif itu perlu diarahkan pada capaian setiap tingkatan. Nah, sedangkan hasil belajar psikomotorik itu cukup dengan pada tingkatan tertinggi yang dianggap memenuhi. Nah, untuk sebelum hal tersebut dilaksanakan, penilaian itu harus menyusun kisi-kisi atau grid penilaian terlebih dahulu. Jadi kisi-kisi itu merupakan acuan bagi penulisan soal sehingga siapapun yang menulis soal akan menghasilkan soal yang isinya itu dan tingkatan kesulitannya itu relatif sama. Instrumen selanjutnya yang harus disiapkan adalah pedoman pembuatan skor, yang mana pedoman ini dapat berupa daftar cek observasi atau skala penilaian yang harus mengacu kepada soal itu sendiri. Nah, soal atau lembar kerja sebagai tugas atau perintah kerja yang diacu, ini selanjutnya dijabarkan menjadi aspek-aspek keterampilan yang mana bisa diamati.
Jadi daftar cek itu yang lebih praktis jika digunakan untuk menghadapi subjek yang jumlahnya itu besar. Sedangkan untuk penilaian untuk skala penilaian yang cocok untuk menghadapi subjek yang lebih sedikit, dimana saya simpulkan bahwasanya daftar cek itu lebih praktis apabila digunakan dalam menghadapi subjek yang lebih besar, sedangkan untuk skala penilaian itu lebih cocok apabila menghadapi subjeknya yang lebih sedikit. Kemudian di sini hanya saja daftar cek itu tidak dapat digunakan untuk mengukur seberapa besar atau seberapa baik seorang peserta, yang mana suatu keterampilan itu, sedangkan untuk skala penilaian itu lebih cocok digunakan dan di tujuan tersebut. Baiklah, selanjutnya skala penilaian atau rating scale, di mana skala penilaian ini adalah alat penilaian yang menggunakan suatu prosedur terstruktur untuk memperoleh informasi tentang sesuatu yang diobservasi. Nah, skala penilaian itu berisikan seperangkat pernyataan tentatif atau karakteristik kualitas dari sesuatu yang diukur, dan secara fisik skala penilaian itu biasanya terdiri dari dua bagian, yaitu yang pertama pernyataan dan petunjuk dari penilaian. Nah, untuk petunjuk penilaian itu bisa berupa angka, misalnya 1, 2, 3, dan 4, 5, dan seterusnya. Sedangkan yang kedua bisa dengan huruf A, B, C, D, E, atau kategori verbal, yaitu baik sekali, baik, cukup, kurang, dan kurang sekali. Oke, selanjutnya yaitu ada daftar cek atau checklist. Nah, di mana daftar cek instrumen itu disusun berdasarkan aspek dan indikator dari perkembangan sesuai dengan kelompok usia. Yang mana contoh daftar cek untuk menilai kemampuan peserta didik itu formatnya bisa menjadi format evaluasi perkembangan harian, misal usia dari 6 sampai 7 tahun seperti ini. Penilaian portofolio, di mana penilaian portofolio itu diartikan sebagai penilaian yang dilakukan dengan cara menilai kumpulan seluruh karya siswa dalam bidang tertentu yang bersifat relatif dan integratif. Jadi di sini untuk mengetahui minat, perkembangan, prestasi, dan kreativitas siswa dalam kurun waktu tertentu. Nah, selanjutnya dalam membedakan portofolio itu bisa ke dalam 3 bentuk, yaitu portofolio kerja, portofolio dokumentasi, dan portofolio penampilan. Hasil belajar psikomotorik dalam hal ini itu dapat juga dinilai menggunakan anekdotal atau anecdotal record, yang mana catatan dari kejadian. Nah, anecdotal record ini adalah catatan seketika yang berisi peristiwa atau kenyataan yang spesifik dan menarik mengenai sesuatu yang diamati terlihat secara kebetulan. Nah, untuk pembuatan catatan kejadian tersebut itu biasanya diperlukan yang namanya diperhatikan, antara lain yang pertama berisi tentang deskripsi faktual. Jadi yang kedua bisa bermakna untuk pendidikan, terutama yang berhubungan dengan hasil belajar. Kemudian adapun ketentuan pembuatan catatan kejadian tersebut itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama berisi deskripsi faktual, yang mana tentang peristiwa yang secara jelas mencatat apa, kapan, dan dalam kondisi yang bagaimana peristiwa itu terjadi. Kemudian yang kedua itu biasanya bermakna untuk pendidikan, terutama yang berhubungan dengan hasil belajar. Yang ketiga itu ada deskriptif faktual yang harus dipisahkan dari interpretasi atau catatan lainnya. Oke, baiklah, itulah tadi mengenai teknik dan instrumen penilaian pada mata kuliah asemen. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.